Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ciamis akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Rika Agnihotri, saya Yayu Endariani Mulyana, dan saya Kiki Pratiwi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yayu. Waalaikumsalam Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu nih sama Ibu. Iya. Pertama-tama saya juga akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita lakukan hari ini ya Bu. Iya. Baik Bu, pada coaching kali ini coach dan coaching akan saya amati apakah pada pelaksanaannya sudah menggunakan alur tita atau belum. Selanjutnya saya juga akan mengamati bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching merespon pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dari coachnya ya Bu. Iya. Jangan lupa juga nanti disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Ya, saya mengingatkan lagi, prinsip coaching itu ada kemitraan, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu. Iya. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Iya. Baik Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan di sini itu adalah present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh iya Bu, bagus sekali. Nah, untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu. Kemudian ini yang terakhir ya Bu. Pertanyaan adalah indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini. Kalau saya sebagai coach, saya ingin menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh iya Bu. Mungkin itu saja dulu ya Bu untuk pertanyaan dalam praobservasi kali ini. Ya. Silakan Ibu nanti melakukan coaching dengan coachingnya ya Bu. Ya, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Iya Ibu, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Salam Bu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Dengar-dengar ya Bu ya, ada yang mau disampaikan atau diceritakan ya? Iya betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Kita tidak banyak waktu ya Bu ya. Mungkin hanya sekitar 15-20 menit kita ngobrol-ngobrolnya. Jadi apa nih yang mau Ibu sampaikan? Begini Bu ya, ini berkaitan dengan rekan-rekan guru saya di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan tentang metode pembelajaran yang digunakan, metode pembelajaran yang konvensional saja. Ceramah lagi. Padahal kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan teknologi yang semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tetapi guru-guru di sekolah itu tidak mau melakukan perubahan, sehingga pembelajarannya kurang bervariatif begitu Bu. Oh, oke. Kalau saya garis bawahi ya, permasalahan Ibu itu adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif ya. Iya betul Bu, kurang bervariatif, entah itu medianya ataupun metode pembelajarannya. Nah, kira-kira dari hasil percakapan ini, apa yang ingin Ibu harapkan? Dari percakapan ini saya mengharapkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pembelajarannya Bu. Jadi hasil percakapan ini Ibu mengharapkan ada perubahan ya? Nah, kira-kira
perubahan yang ingin dilihat atau yang ingin didapatkan itu seperti apa? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian materinya, model, metode, atau media pembelajaran yang lebih bervariatif, seperti menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran, contohnya Quizizz gitu ya Bu, atau hanya sekedar membuat slide presentasi gitu. Itu juga sudah lebih baik Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah tanpa menggunakan media apapun. Jadi ini supaya lebih bervariatif saja gitu Bu. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode, model, atau media bisa dikatakan itu ada di kondisi yang ideal ya Bu ya. Ya. Bisa dikatakan berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang berada di level berapa? Sepertinya masih ada di level 5 Bu. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga untuk level yang lebih tinggi akan lebih sulit lagi Bu. Oh, di level 5. Di kondisi yang sekarang ini, kira-kira bisa ditingkatkan ke level berapa nih? Agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Ibu. Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu ya. Karena untuk level yang lebih tinggi lagi mungkin akan agak sulit, mengingat guru-guru di sekolah kebanyakan guru-guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin bisa dilakukan perubahan ya Bu. Oke, dilihat dari level 5 ke level 7. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebetulnya saya juga masih berpikir Bu, rencana apa yang bisa saya lakukan. Tapi mungkin bisa dilakukan semacam mentoring gitu Bu, atau pendampingan individu dengan rekan guru, begitu ya Bu ya. Oh, bisa dengan melakukan mentoring atau pendampingan. Nah, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman itu nyaman dengan penyampaian Ibu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan lokasi kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Oh, begitu ya Bu ya. Itu Ibu sudah merencanakan tentang mentoring, pendampingan, atau pelatihan workshop ya. Nah, kira-kira dari ketiga kegiatan ini, Ibu lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasikan itu yang mana? Sepertinya untuk saat ini mentoring ya Bu ya. Soalnya untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, waktu yang juga tidak sebentar, bahkan biaya juga harus mencari narasumber juga. Dan lalu narasumbernya juga harus yang kompeten ya Bu ya. Jadi sepertinya mentoring deh yang lebih memungkinkan dilakukan saat ini. Oh, mentoring ya Bu ya. Nah, untuk kegiatan mentoring, ini kira-kira Ibu membutuhkan support atau bantuan dari siapa Bu? Saya akan meminta bantuan dari rekan guru di sekolah yang sudah ahli di bidang IT Bu, atau menggunakan pembelajaran yang bervariatif seperti Bapak Farhan gitu. Oke, berarti Ibu ingin melakukan mentoring ini dengan berkolaborasi ya dengan rekan guru di sekolah. Kira-kira kapan nih Ibu melakukannya? Mudah-mudahan secepatnya ya Bu ya. Saya harap minggu depan sudah dapat melakukannya. Saya akan coba berkoordinasi dulu dengan rekan di sekolah dan mencoba merealisasikan mentoring tersebut. Oke Bu, bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira dari percakapan kita kali ini, apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan ini saya mendapat gambaran Bu, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan adanya kegiatan mentoring, dan dibantu juga oleh rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah ya Bu ya, sudah ada gambaran Bu tentang bagaimana menciptakan adanya perubahan-perubahan pembelajaran yang bervariatif. Oke, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Bu setelah melakukan mentoring. Saya sudah tidak sabar mendengar cerita-cerita dari Ibu. Mungkin percakapan kita cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan rencana-rencana Ibu untuk melakukan mentoring dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan bisa berjalan dengan baik.
Iya Bu, terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya, bisa mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang mau diceritakan, Ibu bisa langsung menghubungi saya ya Bu. Semoga kita bisa ngobrol nanti di lain kesempatan ya Bu. Baiklah kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Bu, tadi Ibu sudah melakukan coaching? Ya, dengan Ibu Rika. Iya, alhamdulillah sudah Bu. Nah, sebelum penutupan Ibu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Iya Bu, di coaching saya ini sudah melakukan coaching dengan alur tinta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu, menurut saya nih sebagai observer, Ya, kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga sudah menggunakan alur tinta yang ada di dalamnya ya Bu. ya, Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan pada Bu Rika sehingga Bu Rika bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. iya Bu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, Ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? untuk kompetensi yang saya ingin lakukan yaitu kompetensi lebih memahami lagi proses tinta sehingga nanti saya akan dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Ya, semoga kedepannya nanti kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Ya, amin Bu. Nah, demikian observasi untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya Bu. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu baik. Kalau Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya mau mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Ya. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum? Bagaimana memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee itu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan pada Ibu adalah kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini. Oh iya Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu present Bu, kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh begitu ya. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kompetensi yang terakhir nih atau pertanyaan terakhir ya Bu ya. Iya Bu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini Bu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau tidak menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh, baik Bu. Demikian Bu ya, pra observasinya. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Kiki. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Namun saya ada permasalahan sedikit dalam pembelajaran saya di kelas. Apakah Ibu ada waktu untuk mengcoaching saya?
Oh iya, silakan Bu. Kebetulan saya ada waktu senggang selama 15 menit. Kalau boleh tahu ada permasalahan apa dalam pembelajaran di kelas Ibu? Begini Bu, sudah beberapa hari ini murid saya tidak masuk ke sekolah. Namanya Anto Bu. Nah dia tidak ada keterangan yang jelas dari orang tuanya. Oh, jadi Ibu merasa bingung adanya siswa yang tidak masuk beberapa hari ini. Kalau boleh tahu sudah berapa lama atau tidak sekolah? Nah iya Bu, Anto itu sudah 5 hari tidak masuk ke sekolah ya Bu. Dan saya itu merasa bingung sekali. Sedangkan kata temannya dia ada bermain bola di lapangan pada sore hari. Oh iya, mungkin yang Ibu inginkan adalah Anto dapat kembali bersemangat belajar ke sekolah lagi ya? Iya Bu, betul sekali. Baik Bu, jadi sebetulnya apa yang menyebabkan Anto kurang bersemangat untuk pergi ke sekolah? Apa sebenarnya yang terjadi? Nah begini Bu, dari pantauan saya itu Anto di sekolah itu sering mengantuk saat pembelajaran sedang berlangsung. Bahkan pada suatu hari dia sampai tertidur Bu di kelas. Oh iya. Memangnya kenapa Anto sampai mengantuk bahkan sampai tidur di kelas? Apakah Ibu sempat menanyakan kepada Anto alasannya sampai seperti itu gitu? Iya Bu, saya juga sempat bertanya kepada Anto tentang alasan dia sering tertidur di kelas. Lalu apa jawaban Anto Bu? Jawaban Anto itu katanya dia sering kesiangan bangun pagi karena pada malam harinya dia itu sering bermain game di handphone sampai larut malam katanya. Oh begitu. Oke. Jadi menurut Ibu itu yang menyebabkan Anto tidak masuk sekolah sudah beberapa hari ini. Terus yang Ibu inginkan sekarang bagaimana? Sebetulnya yang saya inginkan adalah Anto kembali bersemangat lagi belajar ke sekolah. Walaupun dia senang bermain game ya Bu, saya ingin dia tetap mengutamakan kewajibannya untuk menuntut ilmu dan belajar di sekolah. Oh iya. Kalau kita melihat keadaan Anto nih Bu, seperti demikian. Menurut Ibu dari rentang 1 sampai dengan 10, ada dinilai berapa kondisi semangat Anto pada saat ini? Iya Bu, menurut saya kondisi semangat belajar Anto itu kalau dinilai itu mungkin sekitar 3 sampai 4 ya, sekitar 4 lah Bu. Oh seperti itu. Kalau dilihat sekarang berarti nilai Anto berada di angka 4. Sangat berat ya jika kita harus memperoleh nilai 10. Iya Bu, tentunya sangat berat sekali kalau harus memperoleh nilai maksimum dalam peningkatan semangat belajar Anto. Ya benar yang dikatakan oleh Ibu. Lalu angka berapa yang akan Ibu inginkan untuk semangat belajar Anto? Kalau melihat kondisi Anto seperti ini mungkin ya Bu, peningkatan di angka 7 itu sudah sangat baik buat Anto. Dan untuk target kita dalam meningkatkan semangat belajar Anto ke depannya. Oke. Di angka 7 ya Bu ya. Ya memang untuk mengubah kebiasaan itu memang agak sulit ya. Kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan agar Anto kembali bersemangat sekolah? Nah banyak hal ya Bu yang akan saya lakukan dan bisa saya lakukan. Pertama itu saya akan melakukan home visit ke rumah Anto untuk melihat kondisi Anto secara langsung. Iya betul Bu. Dengan melakukan home visit, Ibu akan mengetahui kondisi Anto secara langsung. Nah selain itu, apalagi kira-kira yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya juga akan berkonsultasi dengan orang tua Anto tentang alasannya beberapa hari ini dia tidak masuk ke sekolah, dan nanti akan bekerja sama untuk mencari solusi yang terbaik bagi Anto agar dia mau kembali belajar lagi ke sekolah Bu. Iya Bu, iya bagus. Kira-kira cara yang Ibu lakukan untuk melakukan kerjasama dengan orang tua Anto itu seperti apa tahapannya? Sepertinya saya harus meluangkan waktu khusus untuk melakukan home visit ke rumah Anto agar saya dapat berkomunikasi secara langsung dengan orang tua Anto dan membicarakan permasalahannya serta mencari solusi yang terbaik demi kebaikan Anto ke depannya ya Bu. Iya. Nah diantaranya juga saya ingin bekerja sama untuk membatasi waktu Anto dalam bermain game. Misalnya saja orang tuanya itu nanti membatasi penggunaan handphone untuk main game itu di weekend saja, misalnya di hari Sabtu dan Minggu saja Bu. Oke.
Terus untuk memotivasi Anto agar semangat lagi ke sekolah, kira-kira strategi dan proses seperti apa yang bisa Ibu lakukan? Nah, saya akan mencoba memotivasi, membujuk Anto agar semangat lagi ke sekolah dan meminta Anto untuk belajar dan memanage waktunya dengan sebaik mungkin. Saya juga akan senantiasa mengingatkan Anto agar dia tahu pentingnya belajar dan menuntut ilmu di sekolah agar Anto itu tidak menyesal kemudian hari. Bagus sekali itu Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu bisa melakukan home visit ke rumah Anto? Nah, sepertinya saya akan melakukan home visit ke rumah Anto besok hari Kamis, Bu. Karena hari Kamis itu jadwalnya pelajaran PAI sama PJOK. Jadi saya ada waktu luang karena saya tidak belajar mengajar di kelas, Bu. Baiklah, sepertinya kita sudah agak lama juga nih ya ngobrol-ngobrolnya. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita kali ini? Adakah komitmen yang siap Ibu lakukan? Nah, Bu, seperti yang saya sampaikan pada awal pembicaraan ya, Bu, dan seperti yang Ibu ketahui juga bahwa ada seorang murid saya yang sudah beberapa hari ini tidak masuk ke sekolah. Sedangkan ketika sore hari dia ada bermain bola di lapangan kata teman-temannya tuh, Bu. Tapi sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Saya harus melakukan visit ke rumah anak tersebut dan melakukan komunikasi secara langsung dengan Anto, dan saya juga akan berkonsultasi dengan orang tuanya agar bersama-sama berkomitmen untuk terus memotivasi Anto agar mau belajar lagi ke sekolah dan agar dia juga menyadari betapa pentingnya menuntut ilmu agar dia tidak menyesal di kemudian hari. Dan itu semua mungkin akan saya lakukan besok hari mulai hari Kamis karena besok kebetulan bagian guru bidang yang masuk ke kelas dan saya punya waktu luang. Insya Allah besok Anto akan bersemangat lagi kembali ke sekolah. Wah, bagus sekali Bu. Tetap semangat ya Bu. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Karena saya juga ingin tahu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan rencana yang telah Ibu sampaikan tadi. Siap Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Bu, tadi sudah melakukan coaching ya Bu? Iya, alhamdulillah Bu, sudah. Nah, sebelum penutupan ini Bu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang ingin diinginkan? Nah, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Oke, menurut saya sebagai observer, kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Juga alur tirta sudah terdapat di dalamnya. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu tersebut. Sehingga Ibu tersebut bisa menemukan solusi pada permasalahannya. Iya Bu. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, dengan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Nah, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Oh iya Bu, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Amin. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya mau mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan bagaimana juga coachee itu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya.
Jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip kucing, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kucing kali ini? Nah Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke, lalu pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Nah, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Ya, bagus. Lalu kemudian yang terakhir ya Bu ya, Ya. indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya itu ingin coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Oh iya Bu ya. Demikian dulu ya Bu praobservasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap kucing. Iya Ibu, baik. Terima kasih atas kesempatannya ya Bu. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Yayu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana Bu sebaliknya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik pada hari ini. Ya walaupun keadaan cuaca hari ini lagi panas-panasnya ya Bu. Iya Bu, cuaca saat ini kalau siang panasnya full, kalau malam dinginnya minta ampun. Oh iya, ngomong-ngomong terima kasih sudah datang hari ini. Kita mau ngobrol dengan saya sebentar ya Bu. Tapi apa nih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Begini Bu, mungkin Ibu melihat kalau akhir-akhir ini saya malas sekali masuk ke kelas saya. Saya lebih asik dengan aktivitas lain selain mengajar. Untuk datang ke sekolah saya bersemangat sekali. Tapi kalau untuk masuk kelas rasanya malas. Iya Bu, saya juga melihat itu. Bu, waktu kita untuk mengobrol pada kesempatan kali ini hanya sebentar saja nih. Jadi, apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Iya Bu. Nah, Ibu kan lihat sendiri aktivitas saya di awal tahun pelajaran ini yang malas sekali masuk ke kelas. Jadi obrolan ini saya ingin mendapatkan solusi untuk masalah saya itu Bu. Oh iya, mungkin yang Ibu inginkan adalah Ibu dapat kembali bersemangat ketika mengajar dan masuk ke kelas ya Bu. Iya Bu, betul sekali. Baik Bu, jadi sebetulnya apa nih yang menyebabkan Ibu malas masuk ke kelas? Ada apa sih sebenarnya? Begini Bu, beberapa tahun terakhir ini saya diberi tugas mengajar di kelas 3 yang maksudnya itu di kategori kelas bawah. Dan tiba-tiba di tahun ini saya diberi tugas oleh kepala sekolah untuk mengajar di kelas 6 yang termasuk kategori kelas atas. Iya. Memangnya ada apa dengan kelas 6 sehingga Ibu malas masuk ke kelas Bu? Jadi begini Bu, terus terang saja, dari dulu saya selalu mengajar di kelas bawah. Namun sekarang saya ditugaskan untuk mengajar di kelas atas, bahkan di kelas 6. Jujur aja ya, mungkin saking lamanya saya terus-menerus mengajar di kelas bawah. Saya kurang begitu dapat memahami Bu tentang materi-materi yang di kelas 6. Ya jadinya saya malas masuk kelas. Oke. Jadi menurut Ibu tidak akan mampu memahami materi pembelajaran di kelas 6 karena saking lamanya Ibu mengajar di kelas bawah ya Bu. Nah, lalu menurut Ibu dari nilai rentang 1 sampai 10 kira-kira ada di nilai berapa pemahaman Ibu tentang pembelajaran materi-materi di kelas 6 itu? Menurut penilaian saya Bu, pemahaman saya terhadap materi pembelajaran kelas 6 ada di angka 5. Saya ingin tingkatkan paling tidak sampai 9 Bu. Oke Bu, tentunya perlu usaha untuk mencapai hal itu ya Bu. Selain itu, ada lagi yang ingin Ibu inginkan sekarang? Iya betul Bu, sekarangnya tentu saya harus mempelajari dulu materi-materi kelas 6 secara intens. Dan menurut keinginan saya, kalaupun saya harus dipindah kelas, pemindahannya itu bisa dilakukan secara bertahap Bu. Misalnya ke kelas 4 dulu, secara tidak langsung ditugaskan ke kelas 6.
Untuk merubah lagi tugas sepertinya kurang memungkinkan ya Bu. Tapi saya tertarik nih. Tadi Ibu bilang bisa saja Ibu berusaha mempelajari terlebih dahulu materi yang ada di kelas 6. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk bisa memahami materi-materi di kelas 6 tersebut? Sebenarnya banyak hal Bu yang bisa saya lakukan. Sekarang kan sudah zamannya teknologi canggih. Ada banyak sumber yang bisa kita gali dan bisa kita cari untuk lebih menambah kompetensi kita tentang suatu materi pembelajaran. Nah, betul Bu. Sumber-sumber seperti apa yang bisa Ibu gali untuk menambah pengetahuan Ibu? Tentunya untuk meningkatkan kompetensi Ibu juga. Mungkin bisa saja saya belajar dari YouTube tentang cara-cara penyampaian materi-materi yang ada di kelas 6. Selain itu, saya juga bisa mencari lebih luas di Google. Bahkan saya juga pernah mendengar cerita tentang ChatGPT yang bisa menjawab semua pertanyaan yang kita sampaikan. Nah, selain itu Bu, apalagi kira-kira strategi yang bisa Ibu lakukan? Mungkin saya juga bisa bertanya Bu kepada Pak Anjar, rekan saya yang tahun-tahun kemarin mengajar di kelas 6. Nah, iya Bu, kira-kira cara apa yang Ibu lakukan untuk mempelajari materi-materi di kelas 6 itu? Kira-kira seperti apa tahapannya? Sepertinya sih saya harus meluangkan waktu Bu yang banyak untuk khusus untuk mempelajari semua materi dari berbagai mata pelajaran yang ada di kelas 6. Tapi mungkin untuk tahap awal bisa saja saya memperdalam terlebih dahulu materi-materi yang akan diajarkan besok harinya. Misalnya, kalau besok jadwal matematik, ya minimal malamnya saya harus mempelajari dulu apa yang akan disampaikan besok. Oke Bu. Lalu untuk bertanya kepada rekan sejawat, kira-kira seperti apa proses yang akan Ibu lakukan? Saya akan berusaha Bu ngobrol-ngobrol, sharing terlebih dahulu dengan Pak Anjar sebagai guru kelas 6 tahun kemarin, dan meminta meluangkan waktunya untuk setidaknya memberikan gambaran umum tentang materi kelas 6. Baik Ibu, itu bagus sekali ya. Nah, kira-kira kapan Ibu bisa memulai memperdalam pemahaman Ibu tentang materi-materi yang ada di kelas 6? Sepertinya mulai nanti malam saya sudah harus mempelajari materi mata pelajaran matematik Bu. Karena kalau tidak salah, hari Rabu besok adalah jadwal pelajaran matematik. Dan untuk materi yang lainnya di hari Minggu besok saya akan membatalkan rencana jalan-jalan saya agar bisa mempelajari lebih banyak tentang materi-materi kelas 6. Baik Bu. Nah, untuk yang bertanya kepada Pak Anjar itu bagaimana Bu? Untuk konsultasi ke Pak Anjar sepertinya meluangkan waktu di sekolah saja Bu. Para siswa jam 13 sudah pulang kan, jadi masih ada waktu sekitar 1 jam sebelum pulang untuk saya konsultasi dengan Pak Anjar. Nah, waktu tersebut saya bisa sering konsultasi dengan Pak Anjar. Baiklah Bu. Dan sepertinya kita ngobrol-ngobrol ini udah agak lama ya Bu. Nah, dari obrolan ini kira-kira komitmen apa yang Ibu dapatkan? Seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal Bu, pembicaraan ini kan yang seperti Ibu ketahui juga bahwa saya merasa malas untuk masuk ke kelas 6 karena terkendala dengan pemahaman saya tentang materi pembelajaran. Namun sekarang saya sudah paham apa yang harus saya lakukan. Saya berkomitmen untuk memperdalam materi dari berbagai sumber. Saya juga akan bertanya dan berkonsultasi kepada Pak Anjar. Dan itu saya akan memulai nanti malam, insya Allah. Besok saya akan bersemangat untuk masuk ke kelas lagi Bu. Wah, bagus sekali. Tetap bersemangat ya Bu. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Soalnya saya juga ingin tahu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan rencana yang tadi Ibu sampaikan. Ya, siap Bu. Terima kasih ya. Iya Ibu, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Rika. Ibu, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Yayu? Iya Bu, alhamdulillah saya sudah melakukan coaching bersama Bu Yayu. Nah, sebelum penutupan ini ya Bu ya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Ya, baik Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Nah, di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Bu.
Oke Bu, menurut saya nih ya sebagai observer, kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Juga ada alur tirtanya, sudah terdapat di dalamnya. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan pada Bu Yayu. Sehingga Bu Yayu bisa menemukan solusi pada permasalahannya. Iya Bu. Nah Bu, pertanyaan terakhir nih. Sebelum kita tutup ya Bu ya, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu saya ingin bisa lebih memahami lagi proses tirta Bu, Iya. sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya, oh iya Bu ya. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Iya Bu, amin. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.